إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari Jumat yang diberkahi ini kita masih diberikan keimanan, taufik dan hidayah serta kemudahan dalam menjalankan sebagian dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau serta orang-orang yang mengikuti sampai akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan dua ayat dari ayat di surah An-Najm, penjelasan sebagian dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Terjemahan dari mana ayat? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat jelek terhadap apa yang mereka telah perbuat, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam, yaitu mereka lah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga kekejian kecuali al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu sangat luas pengampunannya. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui pada kondisi keadaan kalian tatkala Dia menciptakan kalian dari tanah dan tatkala Dia memasukkan kalian dalam janin dari perut ibu-ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Oleh karena itu kata Allah, maka janganlah kalian merekomendasi diri kalian, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Dua ayat ini penjelasan dari sebagian sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan pada awal ayat yang telah kita bacakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya milik Allah
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Penjelasan akan luasnya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang mendapat petunjuk dan siapa di antara hamba-hambanya yang Allah sesatkan dari jalan yang lurus. Oleh karena itu dikatakan pada lanjutan ayatnya, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Yang dengannya Allah akan membalas orang-orang yang berbuat jelek pada apa yang mereka telah amalkan, dan juga akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Pada ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari dua golongan manusia pada hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti hanya ada dua golongan manusia, orang yang menghuni surga dan orang yang menghuni neraka. Ini diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok dari mereka berada di surga dan sekelompok dari mereka berada dalam neraka yang menyala-nyala. Dan pada hari kiamat nanti hanya dua ada kondisi manusia. Ada yang mereka bergembira dengan amalannya di dunia ini, dan ada yang menangis karena perbuatan jeleknya tatkala mereka hidup di dunia. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi adhaka wa abaka. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa dan membuat menangis. Oleh karena itu, hendaknya kita yang masih hidup di muka bumi ini, kita senantiasa menempuh jalan yang lurus, beramal dengan kebaikan dan menjauhi berbagai macam kejelekan, agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan diselamatkan dari siksaan api neraka. Karena siapa yang selamat dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itu merupakan keberuntungan yang paling besar. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah keberuntungan, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya penjelasan dari sebagian sifat orang-orang yang bertakwa yang akan dibalas dengan surga tersebut. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga kekejian-kekejian kecuali al-lamam. Al-kabair di sini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir dengan dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan dia merupakan akbarul kabair, merupakan dosa yang paling besar. Tatkala seorang dia meninggal dan dia masih membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Adapun al-fawahish ditafsirkan oleh para ulama di tafsir dengan az-zina, kekejian dan apa yang mirip dengan perkara itu. Adapun al-lamam, kecuali al-lamam, ini diterangkan penafsirannya banyak di kalangan ulama. Di antara mereka yang mengatakan al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Di antara ulama ada yang mengatakan al-lamam adalah dosa-dosa yang tidak diterangkan hukum hadnya di dunia ini dan juga tidak diterangkan akibatnya pada hari kiamat. Kemudian ada juga yang mengatakan al-lamam dia adalah dosa-dosa yang dibawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang-orang yang bertakwa yang akan dibalas dengan surga, mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dari kesyirikan kepada Allah dan dosa-dosa di bawah daripada itu kecuali al-lamam. Karena al-lamam ini dari dosa yang kita tidak bisa lepas darinya. Ditafsirkan
Al-Lamam ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengambil dari pendapat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina adraka dzalika la mahala. Fazinatul ain an-nadhar wa zinatul lisan an-nutq wan nafsu yatamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu wa yukdzibuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan pada anak Adam ada bagiannya dari zina. Dia tidak akan lepas, dia pasti akan mendapatinya. Kata Nabi, mata itu zinanya adalah dia melihat. Adapun lisan zinanya dia berucap. Dan jiwa itu kadang dia berangan-angan, dia berhasrat dengannya. Dan kemaluanlah yang akan membenarkannya dan mendustakannya. Diterangkan di hadis yang lain, ya, dirinci dari anggota tubuh yang lainnya, ya, seperti tangan, zinanya dia mengarahkan tangannya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kaki, zinanya adalah dia langkahkan kakinya kepada hal yang diharamkan oleh Allah, menuju kepada perkara itu. Dan selainnya dari hal yang diterangkan dalam hadis, yang kadang kita tidak bisa lepas darinya, dari pandangan-pandangan mata yang tidak kita sengaja, makin dari hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mengulanginya kedua kalinya, maka itu yang dihitung sebagai dosa. Dihitung sebagai dosa. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu sangat luas pengampunannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat bagi siapa yang bertobat kepada Allah dari seluruh jenis dosa, termasuk dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka masing-masing, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya dari ayat yang telah kita bacakan, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dijelaskan padanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta makhluk dari tanah, yaitu ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari tanah tersebut dibentuklah makhluk tersebut dan ditiupkan ruh padanya ketika dia berada dalam janin dari ibu-ibu mereka. Maka dikatakan di akhir ayat, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian mentazkiyah diri kalian, merekomendasi diri kalian, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa kepadanya. Dilarang seorang itu dia merekomendasi dirinya, karena tidak ada yang maksum, yang terjaga dari dosa, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selainnya itu pasti pernah berdosa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala dosa yang diperbuat oleh hamba-hambanya, dan senantiasa membuka pintu-pintu taubatnya di setiap harinya, di siang dan malam, bagi siapa yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan simpulkan dari dua ayat yang telah kita bacakan dari surah An-Najm di ayat ke-31 dan 32 yang telah kita terangkan. Dari faedah yang pertama dari ayat yang telah kita bacakan, penjelasan dari maha luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melingkup langit dan bumi. Dan juga diterangkan kepada kita penjelasan dari dua golongan manusia secara umum pada hari kiamat. Ada yang dibalas dengan neraka karena perbuatan jeleknya, dan ada yang dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kebaikan yang dia telah amalkan di muka bumi ini. Kemudian dari ayat ini diterangkan kepada kita penjelasan dari sifat atau penjelasan sebagian dari sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka lah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dari dosa yang paling besar seperti kesyirikan kepada Allah dan dosa-dosa yang dibawanya seperti bid'ah atau dosa-dosa besar yang lainnya. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari ayat ini juga dosa itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling besarnya, ada yang besar, dan ada yang kecil. Kemudian dari ayat-ayat yang telah kita bacakan, penjelasan dari penetapan nama Allah yaitu Rabb. Dialah Allah yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha menguasai. Dan dari ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya dari ayat yang telah kita bacakan penjelasan tentang sifat ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Dan juga padanya penjelasan dari penciptaan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Dan juga padanya diterangkan kepada kita penjelasan tentang larangan dari mentazkiyah, merekomendasi diri, karena itu dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya dijelaskan kepada kita penjelasan dari keutamaan takwa, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa di antara hambanya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian faedah ayat yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang dibalas dengan surganya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Tsumma ilamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.